Halo semua, senang sekali bertemu lagi di Auto Rider bersama saya Manut. Saat ini saya sekarang ada di pameran Indonesia International Motor Show 2023 di G-Expo Kemayoran. Dan kita ada di booth Yamaha, senang sekali karena mereka membawa motor listrik keduanya. Setelah Yamaha E01, sekarang mereka membawa Yamaha Neos. Ini adalah motor listrik yang memang belum dipasarkan di Indonesia, belum ketahuan berapa harganya di Indonesia, tapi dia sudah dijual di Vietnam, dirakit di sana, dan juga sudah dijual di Eropa juga. Di Vietnam motor ini dijual dengan harga sekitar 50 juta dong, atau sekitar kalau dirupiahkan 32 juta rupiah. Di Eropa harganya 3.350 pound sterling atau sekitar 61 jutaan. Nah, kita akan lihat seperti apa motornya. Mudah-mudahan Yamaha Indonesia akan segera membawa motor ini ke sini. Kalaupun memang dibawa ke sini, kira-kira berapa pantasnya harganya? Nah, silahkan tuliskan komentar Anda di bawah. Karena selagi kami membuat video motor ini, banyak sekali yang bertanya, banyak sekali yang ingin membeli. Sayangnya belum dijual. Jadi buat Anda yang ingin melihat motor ini, silahkan datang ke IMS 2023 di Kemayoran. Kalau Anda belum bisa berkesempatan datang ke sini, silahkan tonton video ini sampai habis. Nah, karena penasaran dengan motor ini, kita akan cobain dulu aja duduk di atas jok dari Yamaha Neos ini. Karena kalau rata-rata motor listrik yang ada di Indonesia sekarang, yang rata-rata ya Chinese brand ya, itu mereka punya deck yang cukup tinggi. Sehingga pada saat Anda duduk di atas joknya, terus kaki naik ke deck, itu rasanya seperti jongkok. Sekarang kita coba duduk di atas Yamaha Neos ini. Emang beda banget ya secara ergonomis. Dia duduknya seperti Anda lihat, kaki saya normal, seperti rata-rata duduk di atas sebuah skuter matic. Dan di atas skuter listrik yang satu ini, itu juga cukup normal duduknya. Tinggi joknya ya karena di standarin agak jauh, tapi tinggi joknya kira-kira 795 mm, nggak terlalu tinggi-tinggi amat. Kira-kira ya mirip sama Yamaha Lexi lah ya. Joknya juga cukup lebar buat menyangga duduk Anda, begitu juga dengan yang belakang cukup lebar, jadi gayanya nih kayaknya setengah Maxi. Kalau yang E01 kan Maxi banget ya. Kira-kira kalau dia tuh sekitar mirip sama motor 125 cc. Kalau yang ini kemungkinan mirip sama motor 50 cc. Karena nanti kita akan bahas motor listriknya, tapi kita lihat dulu desainnya. Seperti apa sih motor ini? Karena bentuknya lucu banget dan dia siap dijual, dia siap dirakit. Jadi di depan bentuknya nggak futuristis, nggak tajam-tajam ya, tapi ya mungkin ini bentuknya juga agak-agak masa depan ya, tapi mungkin yang lebih elegan, lebih ke klasinya, bukan ke maxi. Jadi di depan lampunya ada sepasang mata di sini. Ini lampu dekat, lampu jauhnya lucu karena ada di tengah dan di kiri kanannya. Semua sudah full LED, begitu juga dengan lampu sennya, kiri dan kanan. Dan motor ini tidak punya hazard, baik di depan maupun di belakang. Di belakang lampunya keren banget, karena dia terpisah dari bodi, dia nempel di spakbor, dan lampunya nyambung kiri dan kanan. Lampunya LED dan dia agak-agak smoke gitu ya. Kalau di rem seperti ini, dan kalau lampu sennya hidup seperti ini. Jadi ini kesannya galak gitu loh, karena di reflektornya juga reflektornya hitam. Keren. Jadi kayaknya ya Yamaha itu bikin dia berbeda dengan E01, karena kalau E01 kan lampunya nempel di pantat, spakbornya kepisah di bawah. Tapi kalau ini lampunya nggak ada di pantat tapi ada di spakbor. Kira-kira gitu. Terus di sini ada behel yang cukup lebar dan enak buat dipegang.
Sementara kalau kita lihat dia komposisi bodinya, dia nggak punya rangka di sini, jadi decknya rata. Harusnya lebih versatile buat Anda bawa barang. Apalagi di sini ada, oh bukan di sini tapi di depan. Ini ada pengait buat bawa barang dan dia model karabiner. Jadi barangnya kemana-mana kalau naruh tas dan bisa dilipat. Lalu ada tempat penyimpanan di sini, ya ini sih muat lah ya buat. Ini kalau sini ada kuncinya, tapi ada juga bisa buat mungkin air mineral yang kecil ya. Bisa taruh di sini, terus ada outlet DC 12 volt, jadi kalau mau ngecas harus siapkan mobile charger. Lalu dia punya fitur-fitur ya sudah kekinian, karena dia punya keyless. Tadi kita lihat kuncinya, ini kunci Yamaha banget. Lalu ini juga knopnya Yamaha banget, ya kan? Ada seat opener dan tidak ada fuel opener, karena dia tidak punya tangki bensin ya. Dan dia tidak punya juga, nah ini yang lucu nih, dia tidak punya soket. Anda nggak bisa ngecas motornya di sini. Tidak ada soketnya sama sekali buat ngecas, ya kan? Tapi ntar kita lihat di bawah, ada di dalam sini. Anda bisa ngecas di situ. Kita lihat dulu seperti apa stangnya. Stangnya simple. Coba kita hidupin. Dia akan langsung aktif. Speedometernya kecil banget di sini. Ada level baterai, penuh baterainya. Ada speedometer, ada riding mode, eco, modenya bisa diganti. Oh, ada dua doang, eco sama biasa ya, standar ya. Ini lampu sennya hidup, kiri dan kanan sama, lampu jauh. Di sini ada indikator apa ini? Kita belum kenal sama motor ini. Nanti kita akan cobain kalau memang boleh sama Yamaha ya. Terus ini run, jadi kalau dipencet dia akan aktif. Nah ini siap buat lari. Lalu biasa ada lambang kunci, dan ini kalau kunci dekat biasanya dia akan aktif. Lalu di sini ada tombol, ada apa aja? Ada odometer, ada trip meter, ada jam. Ya, udah itu aja. Nah, kita lihat sekarang. Di sini, di dalam jok ini, ada bagasi yang cukup besar, dan Anda bisa naruh barang-barang banyak di sini. Selain baterainya ada di sini, jadi ada 2 slot baterai. Ini kita singkirin dulu, dia ada chargernya. Kita lihat baterainya dulu. Baterainya itu bisa diangkat. Nah, ini baterainya. Baterainya lithium ion. Dia 19,2 ampere hour. Dia mainnya di 50,4 volt. Jadi baterai ini dia punya 2 slot, satu di sini, satu di sini. Kalau beli motor ini itu akan dapat 1 baterai saja, tapi katanya kalau mau beli lagi itu bisa, harganya sekitar 18 juta. Nah, terus di sini Anda masih bisa pakai buat naruh-naruh barang. Lalu chargernya, nah ini chargernya yang Anda bisa colok di rumah. Ini udah standar Indonesia ya. Lalu ini soketnya, dan soketnya itu bisa buat langsung ngecas langsung di baterai tapi ya Mas Bro. Nah, ngecasnya di sini. Jadi buat ngecas Anda harus buka jok. Kalau mau ngecas langsung di motornya. Tapi kalau mau ngecas di dalam rumah, ya Anda tinggal buka ini, bawa baterainya terus ngecas di rumah. Lalu ada juga nanti dia akan mengatur kedua baterai ini kalau emang Anda berkeputusan untuk beli baterai lagi, dan Anda akan dapat jarak tempuh yang bertambah. Jarak tempuhnya motor ini itu 37 km. Jadi kalau Anda beli baterai satu lagi, otomatis jarak tempuhnya akan double. Tapi dia baterai ini tidak bekerja bareng, jadi satu-satu. Nah, dia akan diatur oleh modul. Modulnya itu ada di bawah sini. Nah, kalau Anda lihat sebelah sini, dia pakai motor yang ada di belakang. Jadi kalau kita lihat, dia di sebelah kiri doang ada armnya, di sebelah kanan kosong. Jadi ini adalah hub motor. Dia pakai motor 2,3 kW, rated powernya, maksimum outputnya adalah 2,5 kW. Jadi ini motornya ada di sini, tapi di sini adalah
pengaturnya untuk bisa Anda pakai kedua baterai itu. Mantap ya. Jadi kalau lihat dari sini simple, kalau lihat dari sini sepi, nggak ada apa-apa, nggak ada knalpot, tapi desainnya oke, keren, mantep. Nah, soal ban, ternyata dia cukup gendut karena dia pakai ban yang cukup keker nih. Kita lihat dia, bannya tuh Maxxis, dan Maxxisnya nggak ada di sini nih. Maxxisnya itu buat khusus EV. Lebar di depan 110, profil 70 ring 13. Di belakang bannya juga tebel. Dia pakai ban 130. Jadi ini motor EV, kalau orang punya paradigma EV itu bannya kecil-kecil, tipis-tipis. Nah, Yamaha bikin EV bannya gendut-gendut dan bisa otomatis pengendalian juga pasti nanti akan enak ya. Dia pakai Maxxis ME EV. Ini 130, profil 70, ring 13. Jadi motornya gendut, udah pasti. Harusnya enak buat nikung-nikung juga, ya nggak? Nah, lalu dia, kita lihat lagi buat penumpang, ada footstep di sini. Harusnya sih enak ya naiknya. Penasaran nggak? Saya sih penasaran karena di sini ternyata Yamaha nyiapin motor buat test drive di luar. Jadi kita akan pindah dari booth ini keluar untuk nyobain motornya di luar. Yuk ikut yuk. Oke, waktunya kita nyobain. Nyala semuanya. Oke, push untuk run. Udah run, kita tinggal pelintir gas kayaknya nih. Oke. Ih, halus rasanya, bro. Halus. Oke, ini rasanya enak banget karena dia power delivery dari berhenti tadi ya, itu nggak kaget. Jadi kalau Anda pelintir gasnya dikit, dia juga jalan dikit ya, mirip sama motor bensin ya. Harus diakui ya, Yamaha ya sudah puluhan tahun mereka bisa bener-bener mencari power delivery yang bagus gitu, halus banget. Nah, itu suspensinya ya so-so lah ya, nggak terlalu empuk tapi ya oke lah masih. Tapi kita coba nanti agak-agak kencang dikit ya, karena dia kecepatannya juga nggak bisa yang tinggi-tinggi amat, paling sekitar ya 40-50 km per jam maksimum speed. Kita coba. Oke, tarikannya tadi untuk jarak segitu cuma dapat 25 km per jam. Waduh, mantap. Ya ini baru motor listrik yang proper banget. Habis digas, direm, digas lagi, rasanya tuh mirip sama motor bensin. Terus dia walaupun kita ngerem, lihat tangan saya ngerem dan pelan-pelan, kita masih bisa ngerasain gasnya. Jadi dia tidak cut off. Oke. Sepertinya sih nggak usah lama-lama karena cukup bisa ngerasain itu aja. Dia posisi duduknya juga layaknya sebuah motor matic. Oke lah, enak banget ini. Jadi jarak joknya sama dek juga jauh. Jadi kita nggak berasa jongkok, joknya lebar. Walaupun tidak empuk-empuk amat ya, cukup lah. Dan motor ini kan motor komuter ya, nggak bisa jalan jauh, cuman sekitar 47 km. Jadi mungkin kalau Anda jarak rumah cuman 15 kilo ke kantor masih bisa pakai motor ini. Mantap. Tapi kalau jarak bisa dari rumah sekitar 30-an kilo hampir 40 kilo masih bisa, tapi Anda di kantor harus ngecas lagi. Toh baterainya nggak terlalu berat. Baterainya cuman beratnya sekitar 8 kilo, jadi ditenteng masuk ke kantor, ngecas di bawah kursi masih cukup lah. Motornya enak. Mudah-mudahan Yamaha masukin ke Indonesia cepet ya, karena ini motor enak banget buat nganterin sekolah anak-anak, buat ke kantor juga enak karena Anda masih bisa bawa barang di belakang. Posisi duduknya oke. Terus handling dan segala macem ya harus diakui ini tempatnya nggak terlalu gede. Kita pengen nyobain di jalan raya gimana rasanya. Bannya gendut banget soalnya. Harusnya sih enak ya. Terima kasih buat Anda yang sudah nonton video ini.
Silakan komentar di bawah dan bagikan video ini ke teman-teman Anda yang nyari motor listrik. Tolong interaksi supaya Yamaha bisa cepat-cepat masukin motor ini ke Indonesia karena menarik banget, ya nggak? Terima kasih yang sudah menonton dan main juga ke website kami www.autorider.com. Pantau juga kami di sosial media kami, Instagram dan TikTok kami di @autorider.com. Sampai jumpa di video kami yang lain. Dah.